bos. Coba bayangin, Nabi Sulaiman, raja seluruh alam semesta. Yang kalau lagi rapat itu isinya aneh-aneh. Burung melapor absen, jin presensi pakai QR code, semut jadi moderator. Tiba-tiba beliau ngomong, hari ini kita kasih makan makhluk laut. Pasukan jin langsung saling tatap. Ini kita disuruh jadi catering MBG. Apa disuruh angkat gunung sih? Dan bener aja bos. Begitu ikannya muncul, sekali buka mulut, dan sekali suap, gunungnya hilang. Kayak baru aja di-delete sama admin semesta. Gimana ceritanya? Subscribe dulu ya bos. Gue yakin lu semua bakal dapat rezeki gak disangka-sangka besok. Amin. Jadi, suatu hari yang cerah, Nabi Sulaiman lagi santai, menikmati angin sepoi-sepoi di singgasananya. Tiba-tiba, entah dapat ilham dari mana, beliau punya ide yang agak nyeleneh. Beliau bilang ke pasukannya, aku ingin memberi makan semua makhluk laut hari ini. Pasukan burung yang lagi nongkrong langsung jawab, siap Paduka. Mau dibawain cemilan apa? Nabi Sulaiman menggeleng. Bukan cemilan, aku mau kasih makanan beneran. Seorang komandan jin yang dari tadi dengerin, langsung angkat tangan. Maaf bos, definisi makanan beneran itu seberapa banyak ya? Nabi Sulaiman tersenyum tipis. Kumpulkan semua makanan yang bisa dikumpulkan oleh seluruh dunia. Pasukan jin yang dengar itu langsung ada yang pingsan di tempat. Mereka pikir, ini bukan lagi proyek catering, tapi proyek mindahin isi bumi ke laut. Maka, dimulailah operasi logistik terbesar sepanjang sejarah. Manusia, jin, hewan, semuanya bekerja sama. Ada yang bawa gandum segudang, ada yang angkut daging setebing, ada yang bawa kurma satu bukit penuh. Pasukan angin juga nggak mau kalah. Mereka bawa aroma masakan kemana-mana, biar suasananya makin meriah. Walaupun nggak bantu apa-apa sebenarnya. Semua makanan itu dikumpulin di tepi pantai, membentuk tumpukan makanan yang tingginya sampai menyentuh awan. Setelah semua siap, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku memberi makan makhlukmu hari ini. Dan dari kedalaman laut yang biru, muncullah sesuatu yang bikin semua yang hadir melongo. Seekor ikan raksasa, ukurannya segede kota metropolitan. Siripnya aja seluas stadion bola. Matanya bersinar terang kayak bulan purnama. Ikan itu mendekat ke pantai, suaranya menggelegar kayak pengeras suara masjid pas subuh hari Minggu. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Apakah engkau memanggilku? Nabi Sulaiman dengan tenang menjawab, Waalaikumsalam. Benar, aku memanggilmu. Aku ingin memberimu makan hari ini. Mata ikan itu langsung berbinar-binar, kayak baru dapat notifikasi diskon Shopee 90%. Serius, Nabi Allah, tanpa basa-basi lagi, acara makan pun dimulai. Pasukan manusia mendorong gerobak-gerobak gandum. Pasukan jin mengangkat bangkahan-bangkahan daging raksasa. Pasukan burung menjatuhkan ribuan ton kurma dari udara. Semua digelontorkan langsung ke mulut ikan yang menganga lebar. Brek, brek, brek. Suaranya kayak longsor. Ikan itu makan, ngunyah, terus nelen. Semua gunung makanan yang tadi dikumpulkan dengan susah payah lenyap dalam sekejap. Pasukan jin yang tadinya sibuk sekarang cuma bisa ngeliatin mulut ikan yang kosong. Mereka nunggu reaksi. Mungkin ikannya bakal bilang makasih atau kekenyangan. Tapi ikan itu malah menjilat bibirnya dan bilang dengan santai, udah, kok cuma segini? Itu tadi baru hidangan pembuka kan? Semua yang ada di sana langsung shock. Pasukan jin panik bukan main. Pembuka katanya, itu makanan buat 10 negara selama setahun. Ikan itu malah kelihatan bingung. Oh ya, aku biasanya sarapan segitu. Nanti makan siangnya lebih banyak lagi. Burung hadad yang dari tadi jadi koordinator udara langsung terbang tinggi ke angkasa sambil ngomel. Aduh, salah shift ini gua. Kenapa harus hari ini sih? Nabi Sulaiman sendiri cuma bisa tersenyum. Tapi senyumnya itu tipe senyum pasrah, yang artinya, ya Allah, tabahkanlah hambamu ini. Beliau tahu, ini bukan lagi tentang memberi makan, tapi tentang sebuah pelajaran besar. Beliau lalu memberi perintah lagi. Kasih lagi. Pasukan jin
dengan sisa tenaga yang ada, kembali bekerja. Kali ini lebih gila lagi. Mereka bawa 40 bukit gandum, 50 lembah penuh kurma, 10 gunung daging, bahkan 1 gurun pasir penuh cemilan keripik. Semua kembali dimasukkan ke mulut ikan raksasa itu, yang masih dengan polosnya ngunyah sambil senyum. Setelah semuanya habis lagi dalam sekejap, ikan itu bersendawa pelan. Masya Allah, enak banget. Ada hidangan penutupnya enggak? Mendengar itu, burung hadhad yang baru balik langsung pingsan dan jatuh ke laut. Pasukan jin buru-buru ngambil kipas dari daun kurma buat ngipasin diri sendiri yang udah mau semaput. Mereka benar-benar kehabisan akal dan juga kehabisan makanan. Setelah semua makanan di darat ludes dan ikan itu kelihatannya masih lapar, Nabi Sulaiman akhirnya mendekat ke tepi air. Beliau merenung dalam-dalam, menatap lautan yang luas. Beliau bergumam, Subhanallah, Maha Suci Allah, ini baru 1 ikan dari jutaan makhluk yang hidup di dalam lautan. Kalau semua minta makan kepadaku, habislah seluruh kekayaan dunia ini. Hanya Allah, Sang Pemberi rezeki, yang mampu mencukupi kebutuhan mereka semua setiap hari. Saat itu juga Nabi Sulaiman menyadari betapa kecilnya kekuasaan yang ia miliki dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Kekayaannya, pasukannya, kerajaannya, semua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 1 makhluk ciptaan Allah saja. Ikan raksasa itu sepertinya mengerti. Ia pun pamit dengan sopan. Terima kasih atas jamuannya, Nabi Allah. Enak sekali. Besok saya makan di sini lagi. Ya, pasukan jin yang mendengar itu sontak berteriak histeris. Oh, tidak! Kamera perlahan menjauh. Musik menjadi lebih syahdu. Kisah ini mengajarkan kita sebuah hal yang sangat dalam. Bos, kalau ikan raksasa yang makannya segunung aja Allah jamin rezekinya setiap hari, apalagi kita, manusia. Jadi, nggak usah terlalu khawatir soal rezeki. Tugas kita itu sederhana. Jangan lupa ibadah, jangan malas untuk taat. Dan yakinlah, kalau Allah Maha mencukupkan segalanya. Dia yang ngasih makan ikan di dasar laut, pasti nggak akan lupa sama kita yang di darat. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita bisa belajar bareng lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.